Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya pagi. Oke, lanjut. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu sebagai dosen pengampu mata kuliah ini telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Eka Trianingsih sebagai moderator dan teman saya yaitu Amrindo dan Mardia. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dipresentasikan oleh Amrindo. Kepada Amrindo, kami silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berdiri saya di sini ingin menyampaikan materi kami pada hari ini yang berjudul tanggung jawab moral kepada guru. Guru bertanggung jawab besar dalam membimbing generasi muda, apalagi generasi modern pada saat ini yang penuh tantangan. Jadi dengan cara kita jadi kalau kita mengatasi hal tersebut perlunya seorang guru untuk bekerjasama dengan sekolah, dengan orang tua dan masyarakat agar memperkuat etika moral guru dan dan memberi dukungan lebih. Seorang guru adalah tokoh sentral dalam pendidikan, bukan hanya sekedar seorang yang mentransfer ilmunya, akan tetapi seorang yang mendidik karakter siswa, yang membentuk moral dan etikanya agar menjadi lebih baik untuk masa depan. Baik, adapun definisi tanggung jawab guru, yakni tanggung jawab moral guru adalah kewajiban yang etis dalam menyampaikan ilmunya dalam jujur, adil dan bertanggung jawab. Untuk apa? Untuk menjadikan lebih baik, untuk menjadi lebih baik untuk siswa dan masyarakat. Seseorang guru juga menjadi pedoman dalam nilai-nilai kebaikan, keadilan dan kemanusiaan. Ki Hajar Dewantara mengatakan, ada yang tahu siapa Ki Hajar Dewantara? Enggak. Ki Hajar Dewantara adalah seorang bapak pendidikan nasional di Indonesia. Sudah tahu kan? Ki Hajar Dewantara mengatakan, guru menjadi pedoman ketika di depan, menjadi penyemangat ketika di tengah, menjadi dorongan ketika di belakang. Dari kata Ki Hajar Dewantara tersebut, kita sudah sedikit memahami bahwasannya seorang guru bukan hanya saja berdiri di depan untuk menyampaikan sekedar ilmu, akan tetapi mendidik karakter siswa agar menjadi generasi muda yang lebih maju dan yang lebih baik dan adil untuk kedepannya untuk bangsa kita semua. Dari hal tersebut kita terbukaan dengan mengutamakan keadilan dan keterbukaan tersebut dalam pekerjaan maupun keadilan kepada seseorang yang hak kita adili, maka sempurnalah tanggung jawab tersebut. Adapun tanggung jawab moral kepada seorang siswa, tanggung jawab seorang guru kepada siswa yakni lebih mendukung dalam lingkungan pembelajaran, menjaga keamanan, kenyamanan, dan agar seorang siswa itu agar lebih fokus sekali dalam pembelajaran. Dan serta guru harus memfasilitasi bukan hanya dalam materi, akan tetapi skill seorang siswa agar dapat yang telah diberikan tersebut bisa mengaplikasikannya ke masyarakat ataupun untuk masa depan yang lebih cerah lagi. Adapun kolaborasi terhadap orang tua, kolaborasi guru terhadap orang tua, yakni lebih membuat membuat program pertemuan terbuka tatap muka kepada orang tua agar dapat membahas kemajuan atau kemunduran seorang siswa dan memperbaikinya secara sesama agar lebih baik lagi. Karena kedua orang tua tersebut tidak jauh lagi di karakter anak dan dapat membimbing seorang anak tersebut agar bekerja sama kepada guru untuk membentuk karakter dan etika siswa agar lebih baik lagi. Adapun kerjasama seorang guru kepada masyarakat,
kerjasama seorang guru kepada masyarakat juga sangat penting untuk menjadi fasilitator, motivator agar masyarakat lebih baik untuk kedepannya. Dan dalam pendidikan juga seorang guru juga harus menyampaikan materi yang sesuai dengan lingkungannya dan daerahnya agar seorang siswa tersebut dapat mengaplikasikannya kembali ke lingkungannya agar lebih mudah dan dapat dipahami oleh masyarakat tersebut. Mungkin dari materi singkat yang telah saya sampaikan ini, apakah teman-teman semua ada yang keliru atau ingin bertanya? Bisa disanggah ataupun ditanyakan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Putra Hajar Humaira dari kelompok 5. Saya ingin bertanya kepada kelompok 8. Kan salah satu tanggung jawab moral guru itu terhadap siswanya yaitu membangun lingkungan belajar yang aman. Sedangkan faktanya sekarang ini tuh sudah banyak kasus pembulian di sekolah-sekolah dan bahkan pihak sekolahnya sendiri tuh menyembunyikan kasus itu supaya tidak viral dan citra sekolahnya tuh tetap baik, gitu kan? Nah, bagaimana pandangan pemakalah mengenai peran utama kita nih sebagai calon guru PAI yang nantinya akan menjadi pendidik yang berlandaskan nilai-nilai agama Islam, sehingga kita bisa memberikan solusi dan bimbingan terhadap siswa kita, baik itu dia yang menjadi pelaku pembulian sehingga dia itu tidak meneruskan kesalahannya, dan juga bagaimana cara kita itu serta juga kepada korban bully agar dia tuh bisa sembuh dari trauma bully dan juga dia tuh mau melanjutkan pendidikannya, mau tetap melanjutkan sekolahnya. Seberapa penting moral guru dibandingkan kemampuan akademiknya? Mana yang lebih utama, guru pintar ataupun guru yang berakhlak? Perkenalkan, nama saya Nadia Rahma. Mengapa kolaborasi dan komunikasi antara guru dan orang tua sangat penting dalam perkembangan pendidikan anak? Saya akan menjawab pertanyaan dari Nadia Rahma. Pertanyaannya, mengapa kolaborasi dan komunikasi antara guru dan orang tua sangat penting dalam perkembangan pendidikan anak? Kolaborasi dan komunikasi antara guru dan orang tua sangat penting karena keduanya memegang peran besar dalam pendidikan anak, baik di sekolah maupun di rumah. Dengan adanya komunikasi yang baik, guru dapat memahami kondisi anak secara lebih menyeluruh. Orang tua dan guru itu penting banget. Kenapa? Kalau misalnya di sekolah itu kan dididik sama gurunya, sedangkan di rumah itu udah jelas sama orang tuanya. Terus kadang kalau misalnya guru itu dia mudah marah dan murid itu biasanya jadi takut karena itu kan orang lain. Sedangkan orang tuanya, anak-anak itu dia bisa ngerti karena dia dari kecil sama orang tuanya. Jadi kalau misalnya ibunya takut, ibunya marah, jadi takutnya itu gak seberapa karena dia tahu ini tuh ibunya gitu. Dan orang tua tadi dikenalkan yang pertama sekolah mulainya dari rumah. Jadi apapun itu kepribadiannya, mulai dia melihat sesuatu, belajar sesuatu itu dari rumah. Jadi orang tua itu punya peran paling penting sebenarnya terhadap pertumbuhan si anak, terhadap proses pembelajaran si anak, karena guru di sekolah itu hanyalah seorang yang ngasih pelajaran, ngasih materi baru, ngasih konsep baru, dan anak itu menerapkan semuanya di rumah. Jadi otomatis ketika kolaborasi antara guru dan orang tua itu baik, maka anak itu bisa menerapkan pembelajaran yang sudah dia pelajari di rumah dengan baik, atau bahkan dia menerapkan pembelajaran dari rumah ke sekolah dengan baik. Artinya ada pembiasaan yang bisa dilakukan secara sinkron antara di rumah dan di sekolah. Sekarang pertanyaan itu, mana yang lebih penting, guru yang pintar dibandingkan guru yang berakhlak? Jawabannya yaitu keduanya penting, tetapi dalam pendidikan Islam, akhlak menjadi fondasi utama. Guru pintar tetapi tidak berakhlak dapat memberikan dampak negatif. Sedangkan guru berakhlak walaupun belum sempurna pengetahuannya masih bisa terus belajar. Idealnya, guru baik harus memiliki dua-duanya,
ilmu yang kuat, dan akhlak yang baik, agar mampu mendidik dengan keteladanannya. Pendapat pemakalah, guru pintar memang penting, tetapi guru berakhlak jauh lebih utama, jauh lebih penting. Kepintaran itu hanya menyentuh kemampuan mengajar, sementara akhlak itu menentukan bagaimana seorang guru itu bersikap, memberi teladan, dan mempengaruhi karakter peserta didik. Jadi guru yang pintar tetapi tidak berakhlak bisa saja menyampaikan ilmu dengan baik, tetapi guru tersebut tidak bisa memberikan contoh yang benar. Sebaliknya, jika guru yang berakhlak, namun guru tersebut mau berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan akan meningkatkan pengetahuannya, nah itu guru tersebut akan dihormati, dipercayai, dan lebih efektif untuk membentuk karakter peserta didik. Jadi pada dasarnya pendidikan itu bukan hanya soal transfer ilmu, tetapi juga membentukkan moral peserta didik. Yang lebih penting atau utama, jawaban yang lebih penting yaitu guru yang berakhlak. Kenapa? Karena sepintar apapun seorang guru, kalau sikapnya tidak baik, misalnya mudah marah atau meremehkan siswa atau tidak adil, maka ilmunya tidak akan masuk ke hati anak didik. Murid itu bukan hanya belajar dari buku, tetapi juga belajar dari cara guru atau dari sikapnya guru. Sementara itu, guru berakhlak biasanya lebih sabar, lembut, ramah, dan menghormati setiap siswa. Walaupun belum tentu paling pintar, tapi suasana kelas yang ia ciptakan nyaman dan membuat murid tidak takut kepada guru untuk bertanya